Lorem ipsum dolor sit amet, kembali lagi berjumpa dengan gue di sini dan kita akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang bernama Indra dari Ranca Ekek, Bandung untuk meminta solusi kita bersama, tentunya bukan cuman gue doang. Ini masuk ke email gue dan gue harap Indra bisa menerima masukan kita sebagai seorang yang memiliki keterbukaan pastinya. Kita langsung saja bacakan ya. Pertama, kenalkan, namaku Indra. Mohon saran dari lu, Bang. Jadi ceritanya begini. Umurku saat ini 29 tahun, yes, berarti sama kayak gue kurang lebih. Gue mau ke 30 juga dan aku pengen berkarir di dunia IT. Tapi aku baru mulai belajar coding dan baru cukup bisa HTML dan CSS saja. Pendidikan dan pekerjaanku saat ini di bidang produksi garment atau baju, pabrik mungkin gitu ya, pabrik baju gitu ya. Pengalaman kerjaku udah 5 tahun di sini. Wow. Tapi aku pengen beralih ke dunia IT dan berkarir di bidang IT khususnya web development dan kawan-kawan lainnya. Pertanyaannya, Bang, menurut lu mending langsung berkarir di dunia IT tapi pasti jadi junior lagi dengan gaji junior pula, atau tetap di karir saat ini dan hanya memendam keinginan jadi programmer? Tukang baso teng-teng-tengnya nanti. Ini nggak soal politik, tukang baso tolong ya, tahan, sabar. Semoga bisa dipahami dan mohon sarannya, Bang. Terima kasih sebelumnya. Oke, gue kurang lebih punya 1, 2, 3 solusi untuk bisa memecahkan masalah ini. Ini masalahnya Bang Indra. Karena posisi Bang Indra sudah berkeluarga, jadi pasti pengeluarannya lebih besar daripada orang-orang yang masih jombleng kayak kalian gitu ya. Kayak gue dulu juga sama. Nah, kebetulan posisinya sama kayak gue, udah berkeluarga dan udah punya anak. Gue akan coba mengalihkan diri gue ke zaman-zaman di saat gue bingung apakah gue harus ke IT atau tidak kalau gue waktu itu lagi berkeluarga. Nah, sebelum masuk ke solusinya mungkin harus diketahui dulu sama kita bersama ya. Mungkin kalian pun bisa siap-siap untuk mengetikkan solusi yang kalian punya dari masalah Bang Indra supaya kita bisa saling bantu sesama anak yang suka di ranah IT khususnya ngoding apalagi web development gitu ya. Diketik aja, siap-siap ya bro ya. Sebelum gua kasih tahu sudut pandang dari gue itu seperti apa solusinya. Sebenarnya kita harus tahu dulu apakah Bang Indra kerja di pabrik ini, di garment ini udah cukup atau belum salary-nya di sana. Kalau merasa di situ belum cukup, ya mungkin IT adalah sebuah jawabannya. Tapi untuk masuk ke IT kan nggak instan juga gitu ya, nggak bisa sehari langsung bisa kerja juga sebenarnya gitu. Mesti banyak pembelajaran yang kita kuasai gitu. Termasuk di sini Bang Indra pun baru bisa HTML dan CSS saja. Sedangkan di dunia sana, di industri gitu, entah freelance ataupun kerja kantoran, ya minimal HTML, CSS, JavaScript atau PHP untuk bisa kita kerja sebagai web developer junior gitu kurang lebih. Oke lah, kita taruh kemungkinan pertama Bang Indra gajinya udah cukup di situ, cuman udah nggak nyaman aja kerja di garment, pengen beralih profesi gitu ya. Jadi solusi pertama dari gue adalah cobain yang namanya double job freelance. Banyak teman-teman gue double job juga. Tapi double jobnya mereka bukan freelance, bahkan kerja di 2 perusahaan bener-bener gitu. Jadi pagi sampai sore di perusahaan A, malamnya itu di perusahaan B, sore sampai ke malam tuh di perusahaan B. Jadi double salary-nya pun double per bulannya segitu. Tapi kalaupun nggak memungkinkan waktunya, nah ya karena konsekuensinya yaitu waktu kalau kita double job seperti itu. Karena kalau dilihat dari kasusnya, menurut gue jangan dulu keluar dari garment tersebut. Karena ngoding bisa dipelajari ketika lu pas pulang kantor, pulang kerja. Kayak gue dulu, gue kerja di pabrik pun itu gue ngoding belajar tuh pas di pabriknya, pas gue nyantai atau pas gue shift 3. Karena di garment juga mungkin shift-shiftan ya, shift 1, 2, 3 gitu ya. Gue selalu ambil shift 3, waktu itu selalu request ke supervisor gue untuk gue kerjanya shift 3 supaya malamnya kan gak ada yang kontrol tuh kan, gak ada supervisor yang bisa gangguin gue karena malam-malam. Di situ tuh tempat gue belajar ngoding. Jadi gue bawa laptop ke pabrik gitu ya. Terus kalau kerjanya udah beres sesuai prosedur, tungguin laporan segala macamnya tuh, di selang itu gue belajar ngoding. Karena kerjanya biasanya berdasarkan prosedur, jadi harus setiap harinya tuh kayak begitu dan endingnya laporan. Besoknya gitu lagi sampai lu bertahun-tahun, mungkin sekarang udah 5 tahun udah tahu juga kan apa yang harus dikerjakan, kayak gimana celah untuk kita bisa enjoynya, santainya, atau memanipulasi apapun yang ada di sana mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau double job ya konsekuensi itu adalah waktu, dan saran gue sih nggak usah keluar dulu dari perusahaan itu kalau memang udah berkeluarga dan punya pengeluaran pasti setiap bulannya gitu. Kalau lu mau ngambil solusi yang pertama ini, double job, bisa ditambah lagi eksplorasinya, bukan cuma di HTML CSS tapi bisa masuk ke JavaScript ataupun PHP supaya seenggaknya skillnya tuh starter pack banget lah. Nah kalau udah kayak gitu kita masuk ke solusi kedua nih. Kalau misalkan solusi yang pertama itu kurang relate dan nggak bisa diambil, solusi keduanya adalah coba ikut bootcamp. Cuman ini ngeluarin modal dikit gitu ya, ya nggak dikit sih, ada yang ya tergantung harga bootcampnya gitu. Jadi lu belajar di sebuah sarana
ya, sebuah bootcamp yang bisa mendidik lu, membuat lu menjadi seorang, kalau web ya, full stack developer pastinya, dengan teknologi yang terkini yang biasanya udah joinan juga sama berbagai macam perusahaan yang terkemuka di Indonesia, jadinya akan mudah untuk disalurkan kerja. Nah, setelah ikut bootcamp, cari bootcamp yang memang waktunya itu fleksibel. Jadi pulang kerja lu bisa ikutin bootcampnya dan besoknya lu kerja biasa sampai akhirnya lu kelar masa bootcamp itu, walaupun otak lu akan terbagi jadi dua fokusnya ya, di kerjaan dan di pembelajaran juga. Tapi kalau menurut gue sih ya, karena lu udah pengalaman 5 tahun, harusnya sih kerjaan lu tuh udah nggak mesti pakai pikiran yang berlebih lagi, karena lu udah pasti pengalaman dan tahu celah-celah untuk mengerjakan apa yang harus lu kerjakan di produksi garment tersebut dengan cepat, ya kan? Biasanya kayak gitu. Karena gua waktu itu kerja 1 tahun pun di pabrik kayak gitu, itu udah bisa di luar nalar gitu, kerja tuh udah tinggal bread dan makanya monoton gua keluar waktu itu gitu. Masuklah ke IT. Jadi solusi keduanya bootcamp dulu, kurang lebih bisa 3 sampai 6 bulanan untuk bisa menyelesaikan bootcamp, cuman berarti mengorbankan lagi-lagi waktu dan juga mental, dan udah pasti cara kita berpikir, udah pasti soft skill juga ada di situ. Dan ya gimana caranya kita bisa menangkap sesuatu lebih cepat aja gitu dalam proses pembelajaran di dalam bootcampnya itu sendiri, karena nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah juga sih sebenarnya, tergantung kitanya lah itu mah ya. Karena bootcamp itu biasanya nyediain yang kayak macam full stack developer, cara menjadi full stack developer di situ, yang mana full stack developer itu jarang banget kita nilai dari senior atau juniornya gitu, senior atau juniornya. Jadi full stack developer ya udah full stack developer dengan salary yang biasanya rata-rata di atas 6 juta lah. Kalau lu cek ke website bootcamp yang pernah gua bikin, itu range salary rata-rata lulusannya bisa di 9 juta ke atas gitu kurang lebih. Jadi sambil lu kerja, sambil masuk bootcamp, sambil lu belajar juga otodidak ya sekalian, karena di bootcamp itu kan belajarnya tuh based on studi kasus. Jadi itu bisa sangat membantu untuk mempercepat proses lu berkarir di dunia IT nantinya ke depan. Kalau udah lulus dari bootcamp kan bisa banyak opsi datang tuh. Antara lu mau freelance itu bisa, atau lu mau kerja kantoran tetap juga yang garmennya di off, terus lu pindah ke kerjaan IT yang direkomendasikan sama pihak bootcampnya langsung pastinya. Atau bahkan lu bikin produk sendiri, misalnya bikin produk kayak macam aplikasi restoran atau aplikasi kasir atau apa, dan lu tawarin ke rekanan-rekanan yang lu kenal kalau punya relasi. Tapi kalau nggak punya relasi sama sekali, jangan pernah berharap bisa membuat sebuah sistem yang akan dipakai sama orang-orang gitu. Jadi kalaupun lu bikin sistem secanggih apapun, kalau orang yang nggak butuh dan lu nggak punya relasi, itu akan susah juga sih. Dan yang terakhir mungkin solusi dari gue adalah belajar otodidak sendiri aja di rumah, tapi lebih fokus lagi ketika pulang kerja. Dan kayak yang tadi gue bilang aja gitu, dari waktu senggang ketika lu kerja di garment, beres pulang, spend waktu untuk keluarga jangan lupa. Mungkin ya bisa diatur lah manajemen waktunya, itu tiap orang beda-beda. Intinya tetap belajar otodidak, coba cari jalur yang menurut lu paling efisien buat lu dan paling efektif buat lu. Cari channel YouTube yang menurut lu itu bisa membuat lu lebih terarah lagi untuk belajar ngoding. Ada banyak ya di selain channel gue, karena channel gue tuh tidak terstruktur untuk tutorialnya tuh nggak begitu jelas ya, kalian juga tahu lah ya. Dan gue juga nyadar kok gue bikin tutorial tuh nggak begitu jelas. Tapi di sini kan lebih belajar tentang troubleshooting dan real life-nya programming tuh kayak gimana, atau based on project-nya itu seperti apa, yang sederhana-sederhana untuk pemula gitu. Tapi kalau mau masuk yang advance itu bisa ke channel-channel sebelah itu banyak ya bro ya. Itulah, kalau belajar otodidak sampai pol pastinya supaya lu bisa kerja nantinya ke arah freelance, ke arah kantoran gitu, itu bisa sambil lu kerja di garment tersebut. Nah, kalau udah dirasa skillnya cukup, barulah jangan dulu keluar, tapi baru lu kirim CV ke perusahaan-perusahaan IT dari hasil pembelajaran lu. Cantumkanlah skill lu, nggak usah pakai akademis pun nggak apa-apa kalau memang nggak ada background IT-nya. Yang penting skill setnya itu cocok dengan perusahaan. Jadi ya selalu gua bilang juga di video sebelumnya, cobalah disesuaikan skill kita dengan si requirement perusahaan. Kali aja kalaupun dia itu butuhnya S1 atau pengalaman 1 tahun 3 tahun kayak gitu-gitu, lu coba kirim aja, apa salahnya. Nggak ada yang melarang untuk kita mengirim CV ke perusahaan dengan syarat-syarat tertentu. Ya kirim aja dulu, kali aja nggak ada yang ngirim ke dia, kita nyangkut, kita hoki laki, ya apa salahnya gitu kan. Nah, untuk belajar otodidaknya itu bisa cek di video gua mulai dari mana, mungkin entah itu front end development dulu atau masuk ke back end atau langsung full stack atau kayak gimana ya, lu cari-cari aja referensi kayak gimana. Banyak di Google, banyak di YouTube. Kalau udah lu yakin untuk jadi web developer ya, ini terlebih tadi kan kasusnya kayak gitu, pengen web developer, mulai dari front end kalau gue, ntar masuk ke back end,
lalu jadi full stack, lalu masuk kerja, salary minimal harusnya sih 6 juta ke atas lah ya. Tapi ya tergantung juga dari kitanya cara berkomunikasi kayak gimana, nego-nego salary, dan tergantung dari banyak hal, nggak cuman aspek teknisnya mulu, tapi soft skill juga berpengaruh gitu. Tapi kalau lu udah banyak kerja di garment, berarti soft skill harusnya sih sudah terasa, mental sudah terasa. Jadinya kalau untuk switch karir, menurut gue sih nggak terlalu kayak gimana bagi lu, karena lu udah punya pengalaman kerja walaupun nggak berkaitan dengan IT sama kayak gue dulu. Jadi pas interview ataupun pas mempunyai hal-hal masalah di kantor itu sudah biasa aja, nggak ngefek lah. Jadi pas bikin YouTube kayak gini pun banyak hater atau banyak apa, karena pengalamannya mentalnya sudah tinggi dari bos-bos segala macam tuh, sering dijebret itu, jadi sudah biasa aja. Banyak kepake lah kalau kita punya pengalaman kerja yang kayak macam begituan tuh ya. Jadi itulah kurang lebih 3 solusi gue. Yang pertama itu double job, kedua itu bootcamp dulu, yang ketiga belajar otodidak, dan pada finalnya adalah ya berdasarkan keputusan lu sendiri gitu. Lu takar salary lu di situ berapa di garment, terus dalam waktu sekian bulan lu belajar ngoding tuh efektif atau enggak. Karena kalau setengah-setengah tuh jadinya ya lu belajar ngubek lama, kerja kagak, nggak dapet intisarinya gitu. Jadi kalau memang mau ke IT programming dan fokus pengen bekerja, itu memang belajarnya difokusin, jangan setengah-setengah walaupun kita sambil kerja. Kita sama bro, punya waktu 24 jam. Dulu juga gue sama pegawai pabrik, tapi gue bisa sambil belajar IT dan bisa akhirnya gue freelance ya. Terus gue lama-kelamaan orang-orang pada tahu gue bisa bikin web. Akhirnya gue punya banyak portofolio, gue punya CV, gue kirim ke perusahaan tanpa ada background akademis. Perusahaan itu bisa ngambil gue, dan sampai akhirnya gue bisa jadi tech lead dan segala macamnya, sampai gue keluar dan sekarang membuat YouTube. Memang susah ditakar ya, susah diprediksi namanya kehidupan, tapi apa salahnya untuk mencoba dan berusaha sampai mentok aja, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa jangan sampai burn out, karena itu nanti membuat lu bisa kayak pasrah untuk hidup kayak gimana gitu lah. Jadi balance aja, balance cuman pol gitu, gimana ya. Jadi kita antara hidup dan matinya balance lah bro ya. Susah sih susah, tapi masih tertampung oleh diri kita. Maksudnya ngerti gak sih, kayak mentoknya di takaran kita aja gitu. Bagi orang mungkin terlihat itu lelah banget, lelah gitu, tapi kalau bagi kita itu tidak lelah dan itu adalah pol-polannya kita, ya sudah, enjoy. Yang penting asal enjoy aja. Ini gue lihat kemana sih? Ini sih gue baca email sih, ini itu kamera. Jadi semoga bisa terjawab pertanyaan dari Indra di Ranca Ekek. Dan mungkin buat kalian teman-teman yang punya solusi tambahan, bisa di kolom komentar, atau mungkin yang pernah mengalami hal serupa seperti ini dan punya solusinya. Walaupun setiap orang pasti solusinya beragam, kehidupannya berubah, berbeda-beda setiap saatnya. Jadi silakan ceritakan di kolom komentar. Atau kalau yang mau cerita juga kayak Indra, nggak di kolom komentar, bisa masuk ke email, ada di about YouTube gue, atau langsung aja kirim ke email deacode@icloud.com. Kirim aja ke sana, ntar gue bacain curhatan-curhatan dari kalian yang berkaitan dengan teknologi, programming, ataupun web developer kayak gitu-gitulah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga ini bermanfaat dan jadi referensi bagi kita semua untuk mau belajar menjadi seorang programmer kayak gitu-gitu. Sampai jumpa, bye-bye.